Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Semangat pagi buat anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto Yogyakarta. Salam berjumpa kembali dengan Ibu Sun. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Good morning to all my lovely students. How are you today? I hope you are fine now. And I always say to you that when I come in your class, I will always remembering you to create a critical situation in your life. And you have to believe that Allah Subhanahu wa Ta'ala will always keep you and give you nice moment in your everything. Okay? Thank a lot for come in my class, and I hope you always keep your spirit in every moment. Baiklah anak-anakku semuanya, kita alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran via daring. Dan Ibu berharap anak-anakku semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan tetap mengikuti semua pembelajaran ini dengan semangat yang tinggi. Baiklah anak-anakku, kita masih melanjutkan untuk materi yang minggu lalu. Semoga kalian semuanya masih cukup hangat dalam ingatan, ya, bahwa materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu adalah mengenai hak dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau pertemuan minggu yang kemarin kita masih bicara mengenai seputar hak warga negara di dalam Pancasila dan konstitusi, ya. Harapan Ibu kalian semuanya tidak saja memahami tetapi juga mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Selebihnya adalah lingkungan bangsa dan negara. Nah, anak-anakku semuanya, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Tentu saja ini tidak asing lagi, ya, di benak dan pikiran kita, karena kita masih senantiasa atau sering melihat fakta di lapangan bahwa sebenarnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini hampir sering terjadi di lingkungan kita. Pengertian pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang
atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan mendapat penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, anak-anakku semuanya bisa melihat pada gambar di samping betapa mengenaskan kalau kita melihat pemandangan yang seperti ini ya. Padahal kita semua tahu dan sadar bahwa negara kita memiliki landasan ideal atau dasar negara yang luar biasa ya. Pancasila ini tidak saja menjadi pedoman dalam kehidupan kita, tetapi sekaligus menjadi dasar negara di mana semua pelaksanaan pemerintahan ini didasarkan pada landasan ideal Pancasila. Dan sebenarnya di dalam nilai-nilai sila-sila Pancasila ini terkandung suatu pedoman di dalam kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Cukup jelas sebenarnya. Sehingga kalau kita melihat tayangan pada gambar ini memprihatinkan sekali ya. Karena ini adalah satu gambaran di mana kita warga negara tidak menyadari akan eksistensi kita sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, ini adalah merupakan bentuk pelanggaran hak sekaligus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Anak-anakku semuanya, kalian bisa mengamati gambar pada tayangan berikut, pada slide berikut. Ini kita bicara mengenai pengingkaran kewajiban adalah merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran, sehingga pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, anak-anakku semuanya sudah melihat ya, jangan sampai itu terjadi pada kehidupan kita sebagai orang yang tahu aturan. Di sini sudah ada tanda untuk tidak boleh ya, untuk sebenarnya tidak boleh mau balik arah. Nah, tetapi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga terjadilah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian dari pengguna jalan. Nah, tentu ini juga akan sangat mengganggu pengguna jalan yang lain dan bisa menimbulkan suatu bahaya. Anak-anakku semua, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini sebenarnya bisa kita lihat, yaitu ada faktor internal, yaitu faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berasal dari diri pelaku. Faktor internal ini antara lain: 1. Sikap egois. Sikap egois ini bisa memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti contoh, anak semua bisa melihat gambar di samping adalah pengendara motor yang ugal-ugalan mengakibatkan pengguna jalan yang lain menjadi terganggu. Padahal jalan merupakan fasilitas umum. Tiap orang berhak menggunakannya. Nah, ini jangan sampai perilaku seperti ini anak-anakku
semua lakukan. Jangan sampai ya, karena ini melanggar haknya pengguna jalan yang lain, karena ini jalan merupakan fasilitas umum. Jadi kalau kita berperilaku seperti ini otomatis akan mengganggu hak orang lain, dan kita mengingkari kewajiban kita untuk memberikan orang lain rasa nyaman untuk berkendaraan atau melintas atau menggunakan di jalan raya. Yang kedua adalah karena rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat memicu kerugian diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini juga luar biasa ya, sangat crowded sekali ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Yang seharusnya trotoar itu tempat untuk pejalan kaki, ini sudah dipenuhi oleh para pedagang. Kemudian juga kendaraan-kendaraan sangat berjubel dari arah yang berlawanan. Nah, ini adalah karena ketidakpatuhan terhadap peraturan di jalan raya, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan itu sendiri. Nah, kalau semuanya bisa tertib, nah pasti kehidupan akan menjadi lebih nyaman. Anak-anakku semuanya, oleh karena itu kita harus belajar untuk berdisiplin, tahu aturan, dan jangan membiasakan diri untuk melanggar, karena peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi, sehingga kehidupan di lingkungan kita akan menjadi lebih tertib dan nyaman. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini adalah merupakan sebuah sikap tidak menghargai kebiasaan, kelakuan, atau kepercayaan yang berbeda dengan diri sendiri. Sikap tidak toleran bisa memicu konflik antar umat beragama. Anak-anakku bisa lihat ya, ini gambaran masyarakat di Palestina yang dihalang-halangi untuk melakukan kegiatan sholat oleh tentara Israel. Nah, ini adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk melaksanakan aktivitas keagamaan karena adanya sikap tidak toleran. Nah, ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Maka kita harus menjadi pelopor untuk menjaga toleransi antar umat beragama, apalagi kita hidup di negara yang majemuk ya, yang terdiri atas bermacam-macam agama yang berbeda. Nah, ini dibutuhkan sikap toleransi yang tinggi supaya tidak terjadi perpecahan antar umat beragama. Untuk selanjutnya, faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya adalah faktor dari di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor eksternal ini antara lain adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan biasanya ya dilakukan oleh para pejabat negara. Penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power ini antara lain apa? Nah, mereka yang marak terjadi di negara kita adalah kasus-kasus korupsi oleh para pejabat, entah itu dilakukan oleh anggota DPR atau
oleh para kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, ini marak terjadi ya, sehingga kita sebagai warga negara harus turut juga bisa berperan serta, ikut andil apabila kita melihat gejala-gejala yang seperti itu, harus berani untuk melaporkan. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya adalah yang kedua, ketidaktegasan aparat hukum. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini adalah kasus yang terkait dengan barang-barang psikotropika. Nah, ini aparat hukum dituntut untuk bertindak tegas. Kalau memang layak untuk dijatuhkan hukuman yang berat, ya harus dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, supaya memberikan efek jera. Karena kita bisa bayangkan dengan jumlah yang sekian barang psikotropika, berapa banyak jumlah generasi yang akan terbunuh mentalnya. Sehingga aparat hukum dituntut untuk bisa bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, ini teknologi bisa digunakan, disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk membobol bank atau mencuri data dan sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya, kalian bisa kaji dan teliti ya, berapa banyak penyalahgunaan teknologi ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bentuknya pun bervariasi anak-anakku semuanya ya. Ini adalah contoh pelanggaran hak warga negara. Contoh pelanggaran hak warga negara kita bisa lihat, dan ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan ya, eksploitasi terhadap anak. Mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di usia yang masih belia. Mereka harus menjadi pemulung. Betapa bahayanya di luaran sana untuk dirinya, kesehatannya, kemudian masa depannya. Lalu juga kedua adalah proses penegakan hukum yang belum optimal. Nah, ini terkait dengan aparat penegak hukum ya, dituntut untuk berlaku seadil-adilnya. Jangan justru hukum bisa dibeli, tapi hukum harus diberlakukan sebagaimana mestinya, sehingga ada investment ya. Penegakan hukumnya ini harus benar-benar menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas kewajibannya sebagaimana mestinya, karena pada kenyataannya memang masih banyak sekali terdapat penyalahgunaan di tingkat aparat penegak hukum sendiri, sehingga mereka-mereka yang seharusnya mendapatkan vonis untuk
kejahatan yang dilakukan, ternyata keadaannya menjadi berbalik. Ya, banyak para koruptor yang masih berkeliaran dan masih santai-santai karena kasusnya menjadi mengambang. Nah, ini juga terjadi. Tapi kita juga perlu apresiasi terhadap para aparat penegak hukum yang memang benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. C. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Ini bisa kita lihat ya, anak-anakku semua. Ini gambaran yang cukup memprihatinkan juga, terutama adalah di daerah-daerah yang sangat minus ya. Lalu juga angka anak putus sekolah yang cukup tinggi. Nah, ini menjadi gambaran yang sangat memprihatinkan juga. Mestinya mereka bisa menikmati pendidikan sebagaimana diamanatkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, tetapi mereka harus kehilangan kesempatan karena kondisi yang mereka harus hadapi. Untuk selanjutnya adalah pengingkaran kewajiban. Contoh perbuatan yang mencerminkan sikap pengingkaran kewajiban. 1 adalah tidak taat pada hukum. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu berbunyi, negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Nah, tapi ternyata masih banyak perilaku di antara sebagian besar warga negara yang jauh dari perilaku taat hukum. Yang kedua adalah tidak taat pajak. Nah, ini kaitannya dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Tapi pada kenyataannya mungkin masih sebagian besar dari masyarakat Indonesia ini tidak taat terhadap pajak, entah itu pajak bumi bangunan atau pajak kendaraan atau pajak penjualan dan lain-lain. 3 adalah tidak melaksanakan pembangunan nasional. Nah, ini terkait dengan masalah pendidikan ya. Bahwa tujuan dari pembangunan nasional ini sebenarnya atau tujuan negara yang termuat di dalam konstitusi pada alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita ambil salah satu contoh adalah mengenai masalah pendidikan nasional. Ini ketidakpedulian sebagian masyarakat yang masih membiarkan anak-anak harus putus sekolah, kemudian anak-anak harus dipaksa untuk bekerja di usia yang masih seharusnya mereka bersekolah. Nah, ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Kemudian merusak fasilitas umum. Nah, misalnya
mencoret-coret bangunan-bangunan bersejarah ataupun jembatan-jembatan yang sedang dibangun, dan seharusnya di situ tertata dengan rapi dengan tulisan yang baik. Ternyata ada tulisan-tulisan dari tangan-tangan nakal yang tidak baik dan merusak telepon umum. Nah, ini merupakan suatu gambaran yang memprihatinkan. Lalu pelanggaran lalu lintas seperti gambar di samping ya, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini seharusnya tidak boleh berjejer-jejer pengendara sepeda motor. Ini sudah mengganggu, padahal itu berada di zebra cross. Itu adalah tempat pejalan kaki untuk menyeberang jalan, tetapi sudah dipenuhi oleh kendaraan. Kelima adalah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat dilakukan dengan cara antara lain adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Ya, kedaulatan hukum harus ditegakkan, demokrasi juga harus ditegakkan. Kalau itu tidak ditegakkan, berarti pasti terjadi pelanggaran terhadap hak dan terjadi pengingkaran kewajiban. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, tapi juga lembaga-lembaga yang lain. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan. Birokrasi jangan terlalu berbelit-belit. Bikin birokrasi yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses. Ini adalah salah satu upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui baik pendidikan formal maupun informal. Dan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Sehingga apabila semua itu bisa berjalan dengan baik, maka pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban akan semakin bisa diminimalisir. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, anak-anakku semuanya bisa menanyakan melalui chat atau melalui telepon kepada Bu Sun ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kita semua, dan anak-anakku semuanya bisa mengaplikasikan, harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sehingga diupayakan jangan sampai kita melakukan pelanggaran dan pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara. Semoga anak-anak semuanya bisa menjadi warga negara yang baik. Salam sukses buat anak-anakku semuanya, dan jangan lupa untuk selalu bersemangat, selalu berusaha untuk menjadi warga negara, menjadi pelajar yang
memiliki dedikasi yang tinggi. Anak-anak semuanya bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan di keluarga, di kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.